Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan jasadnya untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Semoga saja kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tentu bukan hanya berbahagia, melainkan kita mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Terutama kita mempersiapkan hati, kemudian ilmu yang berhubungan dengan puasa dan amaliyah yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan nanti. Dan semoga saja kita semua disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat datang di channel Doa Ibu bagi yang baru datang. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan teriring doa jazakumullahu khairan kasiron wa ahsanal jaza bagi semua sahabat yang sudah mendukung channel Doa Ibu selama ini. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi cara menjahit baju jubah anak ya. Seperti ini hasil akhir daripada baju jubahnya. Sementara untuk pembuatan polanya sendiri insya Allah di video selanjutnya. Kalau ada umur panjang juga sehat ya. Untuk bajunya sendiri seperti ini. Ini bagian depannya saya gunakan seperti ini, menggunakan kancing 1, 2, 3 biji saja. Kemudian untuk bagian kerahnya ini kerah standar, kerah Shanghai agak tegak sedikit, kemudian dikasih list di bagian pinggirannya warna hitam. Kemudian ini kombinasi warna abu-abu ya, seperti ini untuk bagian depannya. Kemudian saya tidak memakai saku ya, baik saku yang di sini ataupun saku yang di samping sini. Ini tidak menggunakan saku sama sekali bajunya. Kemudian di ujung lengannya ini ada kombinasi sedikit seperti ini agar tidak terlalu polos ya. Kemudian untuk bagian belakangnya ada kombinasi sedikit seperti ini. Sementara untuk bajunya sendiri ini baju jubah standar seperti ini. Modelnya ada sambungan di bagian depan seperti ini. Ini satu di kiri kemudian satu di kanan seperti ini. Sama halnya di bagian belakang juga seperti ini ya. Ada sambungannya kiri kanannya. Kemudian di sini ada sambungan. Ini sambungan biasanya kalau untuk baju jubah yang dewasa atau yang memang mau menggunakan saku, di sini biasanya menggunakan saku ya di daerah sini. Kemudian ini ada sambungan di sini, ini adalah sambungan dari terusan lengannya ya. Ini baju jubah anak untuk usia kisaran 4 tahun ke atas, 4 tahun 5 tahun mungkin insya Allah muat ya dengan ukuran seperti ini. Untuk selanjutnya kita simak saja video selengkapnya bagaimana proses cara penjahitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan saja ke proses selanjutnya. Ini adalah pengenalan dulu bagian-bagian potongan daripada baju jubahnya seperti ini.
Sebelum dilanjut ke proses cara penjahitannya, ini adalah bagian-bagian potongan atau pola daripada bajunya. Yang pertama ini adalah pola badan bagian depan ya, seperti ini. Kemudian ini pola badan belakang. Kemudian ini pola badan samping seperti ini dilipat. Kemudian ini untuk sambungan di bagian sampingnya seperti ini. Kemudian ini adalah bagian pola daripada lengannya. Ini pola lengannya ya. Nanti posisinya seperti ini kalau sudah dipasangkan. Kemudian ini kombinasi atau aksesoris saja untuk di bagian ujung lengannya. Nanti posisinya seperti ini di tiap-tiap ujung lengannya agar tidak terlalu polos. Jadi dua ini untuk bagian satu kiri dan bagian kanan. Kemudian ini adalah bagian sambungan untuk bagian badan belakang. Nanti kita posisikan di bagian badan belakang. Ini sudah disambung ya, untuk kombinasinya sudah saya jahit. Ini bagian dalamnya, kemudian ini bagian luarnya seperti ini. Kemudian nanti kita posisikan di bagian badan belakang seperti ini posisinya. Untuk selanjutnya ini potongannya ada 4 ya, satu masing-masing kiri kanan 2-2 ya, untuk bagian sambungan di bagian badan samping. Nanti kita lanjut saja bagaimana proses penjahitannya. Kemudian ini adalah bagian badan depan. Untuk bagian belahan kancingnya sudah saya kasih pislin. Untuk panjang dan lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini adalah bagian luarnya. Untuk panjang atau lebar terlebih dahulu ya adalah 2,5 cm, karena ini adalah baju anak-anak. Jadi lebarnya hanya 2,5 cm untuk belahan kancingnya. Sementara untuk panjangnya sendiri adalah 17 cm ya. Ini sengaja dibikin agak panjang agar mudah untuk memasukkannya di kepala. Kemudian ini adalah bagian untuk belahan kancingnya, sudah saya jadikan seperti ini hasilnya. Ukurannya 2,5 cm sesuai dengan yang ada di tanda di bagian bajunya seperti ini. Sudah saya setrika. Ini bagian dalamnya dikasih pislin ya, agar agak kenceng atau kaku sedikit. Nanti kita posisikan seperti ini. Kemudian ini untuk bagian atasnya maju sekitar 1 cm saja, karena ini baju anak-anak seperti ini. Nanti kita jahit ke bagian dalam. Kemudian nanti posisinya di depan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah bagian kerahnya ya. Kerahnya sudah saya jadikan juga seperti ini. Ini adalah kerah Shanghai standar ya, hanya ukurannya saja lebih kecil daripada biasanya. Ini adalah kerah untuk anak-anak. Ini bagian dalamnya saya pakai lapisan warna hitam. Kemudian ini bagian dalamnya seperti ini. Ini jadi seperti ini. Ini untuk bagian atasnya saya kasih bis warna hitam atau list warna hitam biar agak ada seni-seninya dikit lah, biar gak terlalu polos. Baik, sekarang kita lanjut saja ke bagian proses penjahitannya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai saja proses penjahitannya. Langkah pertama kita gunting terlebih dahulu bagian belahan untuk kancingnya mengikuti tanda yang sudah tadi kita buat sebelumnya. Seperti ini kita gunting saja di bagian tengahnya. Kemudian kita berhenti di bagian sini, kita bengkokkan atau kita belokkan guntingannya ke bagian ujung-ujung daripada
tandanya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bagian atasnya kita buang saja sedikit ya, sekitar beberapa senti saja seperti ini ya. Nah, seperti ini guntingannya ya, tidak kita luruskan gunting sampai ke bawah. Kemudian ini untuk bagian belahan kancingnya seperti ini, kita jahit dari bagian dalam seperti ini. Untuk turunnya ini kisaran 1 cm atau 1 cm kurang juga bisa ya. Ini baju anak-anak, baju jubah anak-anak kisaran 4 tahun 5 tahun insya Allah muat ya. Baju jubah anak laki-laki tentunya, karena kalau baju wanita namanya gamis ya, ini juga gamis laki-laki seperti ini. Setelah kita jahit, kita balik ke bagian luar seperti ini, kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian satunya lagi. Jadi ini lebih praktis, jadi kita gak perlu ngobras nantinya ya, kita langsung selipkan saja ke bagian belahan yang sudah tadi kita gunting seperti ini caranya ya. Nah, ini kita selipkan saja seperti ini, kita pastikan posisinya sejajar ya, seperti ini. Kita masukkan. Nah, ini bagian atasnya kita pastikan sejajar seperti ini, ujung daripada untuk belahan kancing dengan bahannya ya. Untuk selanjutnya kita jahit saja di bagian sisi atau di bagian tepi daripada bahan belahan kancingnya seperti ini. Saya sengaja menggunakan benang warna hitam untuk jahitannya agar ada variasinya dikit lah. Kemudian setelah dirasa sudah rapi bagian atasnya sampai ke bagian bawah, kita lanjut jahit saja seperti ini. Kemudian kita berhenti jahit di sini, kita kunci jahitan terlebih dahulu. Seperti ini penampakannya. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama untuk bagian belahan kancing satunya lagi, kita selipkan saja seperti ini. Kemudian pastikan bagian atasnya sudah sejajar antara bahan bajunya sama bagian belahan kancingnya ya. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti yang pertama tadi, seperti ini. Kemudian kita berhenti di sini, kita kunci jahitannya, atau istilahnya kita matikan jahitannya ya. Kemudian jika ingin dijahit bagian belahan kancing pinggiran satunya, kita bisa jahit di seperti ini sampai ke bagian tepi atau bagian ujungnya ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian satunya lagi seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita posisikan semua lapisan kancingnya ini ada di bagian luar seperti ini ya. Kemudian bagian dalam ini jangan lupa kita lipat ke bagian luar, kemudian kita tutup seperti ini.
Kemudian untuk bagian atasnya kita rapikan ya. Nah, ini bagian atasnya pastikan posisinya rata ya, atau sejajar seperti ini. Nah, ini bagian ujung-ujung atasnya kita pastikan rata terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita angkat bagian bawahnya ya, seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit ujung daripada belahannya seperti ini. Mungkin di video sebelumnya saya pernah menjahit baju koko anak-anak juga, namun untuk cara atau membuat model belahan kancingnya berbeda dengan cara yang ini. Yang kemarin masih menggunakan cara manual ya. Kemudian untuk selanjutnya kita gunting saja bagian lapisannya seperti ini. Setelah sebelumnya kita gunting juga bagian untuk belahan kancing, lebihnya maksudnya bagian bawahnya, kita sisakan bagian terluar saja seperti ini. Kita rapikan bagian lebihannya ya, biar kelihatan lebih rapih seperti ini. Sekarang pindah ke bagian ujungnya. Jika dirasa terlalu panjang, kita bisa gunting seperti ini. Kita gunting dengan lurus ya, jangan bengkok atau kengkong. Untuk selanjutnya kita lancipkan saja, kita bentuk seperti ini ujungnya ya. Kita lipat ke bagian dalam seperti ini. Kemudian kita pastikan antara kiri kanannya itu sama posisinya seperti ini. Jika dirasa sudah sama, untuk selanjutnya kita jahit saja di bagian tepi atau sisi daripada bahan belahan kancingnya ya, seperti ini. Kita mengikuti kita jahit perlahan saja. Kemudian di bagian sini kita kunci jahitannya, dan alhamdulillah proses penjahitan bagian belahan kancingnya sudah selesai seperti ini. Ini penampakan dari bagian dalamnya. Untuk pislinnya bisa kita buang saja kalau merasa itu sudah tidak dibutuhkan ya. Seperti ini penampakan dari bagian dalamnya, dan ini penampakan dari bagian luarnya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita gabungkan antara bahu badan depan dengan badan belakang. Nah, ini badan belakang, ini bagian dalamnya kita posisikan seperti ini. Kemudian ini bagian luarnya ada di bagian bawah seperti ini. Kemudian kita susul dengan badan bagian depan, ini bagian dalam, kemudian ini bagian luarnya seperti ini. Kemudian kita susul dengan bahan untuk
lapisan badan belakang. Kita posisikan bagian lapisan untuk badan belakang ada di bagian terluar seperti ini atau di bagian atas ya. Kemudian kita pastikan posisinya sudah sejajar ketika lapis kain ini ya, seperti ini. Jadi ini badan bagian luar, kemudian ini badan bagian dalam dengan dalam kita pertemukan, kemudian kita susul dengan bagian daripada lapisan untuk bagian badan belakangnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit ketiga lapis kain ini secara bersamaan seperti ini. Untuk selanjutnya setelah seperti ini kita angkat bagian lapisan badan belakang seperti ini ya. Kemudian kita tarik badan belakang seperti ini posisinya. Kemudian saya ulangi, nah seperti ini. Jadi bagian sambungan itu adanya di dalam ya. Nah ini sambungannya ada di dalam. Untuk selanjutnya kita jahit kecil di bagian bahunya ya, atau kita setik istilahnya seperti itu. Bukan setik untuk yang dimakan atau setik untuk drum ya, tapi ini jahitan seperti ini. Kemudian kita rapikan atau kita selalu buang setiap sisa-sisa atau ujung daripada jahitannya. Setelah kita jahit, kemudian untuk selanjutnya kita jahit bagian untuk lapisan badan belakangnya seperti ini. Saya ulangi kembali, ini adalah baju jubah atau baju apa namanya. Kemudian untuk selanjutnya kita jahit seperti ini. Kita gabungkan bagian badan belakang dengan lapisannya dan hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian dalamnya pas di sambungan bahu ya. Dan setelah kita menyelesaikan penggabungan bagian badan depan dan badan belakang, selanjutnya kita jahit atau kita pasang bagian kerahnya. Namun sebelum kita pasang kerah, ada baiknya kita jahit terlebih dahulu bagian daripada kerung kerahnya. Untuk panjang kerahnya sendiri, di sini saya menggunakan panjang kerah adalah 28 cm untuk keseluruhannya. Seperti ini ya, kita jahit saja keliling. Untuk langkah selanjutnya kita pasang kerahnya seperti ini. Kita
kunci atau kita jahit ujung bagian kerah satunya seperti ini terlebih dahulu, kemudian kita tarik kerah ke bagian ujung satunya lagi seperti ini. Ketika menjahit kerah, kita pastikan kita tidak menjahit ke bagian kain kerasnya ya. Kita menjahit pas di bagian sisi atau tepi daripada kain kerasnya seperti ini. Kita jahit sampai ke bagian ujung satunya lagi seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita jahit bagian kerah dari bagian luarnya. Kita pastikan terlebih dahulu bagian dalamnya sudah ada di posisinya seperti ini, bagian dalam atau lapisan kerahnya. Kita jahit pas di bagian pinggiran atau di tepi daripada kerahnya agar mengikuti atau selaras jahitannya dengan bagian lapisan kancingnya seperti itu kiranya. Dan alhamdulillah proses pemasangan kerahnya sudah selesai seperti ini hasil pemasangannya. Untuk selanjutnya kita jahit bagian ujung lengannya terlebih dahulu seperti ini. Kita posisikan bahan untuk kombinasinya ada di bagian bawah seperti ini ya. Kita jahit jarang saja terlebih dahulu di bagian sisi daripada bahan atau dari ujung lengannya seperti ini. Ini kita jahit jarang saja dengan jarak paling lebar, hanya untuk mengunci lapisan daripada ujung lengannya agar posisinya tidak kemana-mana seperti itu. Kemudian setelah seperti ini untuk jahitannya nanti kita buka ya. Kemudian bagian yang ini kita obras saja terlebih dahulu. Dan alhamdulillah proses pengobrasannya sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya kita jahit saja di bagian obrasannya seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah mendukung channel Doa Ibu. Semoga
Allah balas kebaikan sahabat semuanya dengan balasan yang terbaik. Dan seperti ini hasilnya. Kemudian untuk jahitan ini kita buka saja. Sama halnya dengan satunya lagi, kita tarik saja seperti ini. Dan hasilnya seperti ini untuk bagian ujung lengannya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita ambil bagian potongan daripada bagian samping bajunya seperti ini. Nanti posisinya seperti ini. Kalau sudah kita gabungkan, kita ambil potongannya terlebih dahulu seperti ini. Ini yang dikasih tanda cakra adalah bagian dalam daripada bahannya yang cakra warna biru. Kemudian kita posisikan bagian sambungannya ada di bawah seperti ini. Ini adalah bagian lengan, kita sambung ke bagian samping daripada badan bajunya seperti ini. Kita posisikan, kemudian kita sambung ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian lengan satunya lagi. Kita pastikan posisinya sama dengan bagian satunya lagi ya, seperti ini. Sementara cakra atau tanda yang warna putih adalah bagian luar, sementara garisan di warna biru itu adalah untuk bagian samping daripada badannya nanti setelah kita gabungkan bagian lengannya terlebih dahulu. Seperti itu kiranya. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya bagian ini kita obras terlebih dahulu ya. Seperti ini hasilnya setelah kita sambung ya. Ini kita obras dan alhamdulillah proses pengobrasannya sudah selesai seperti ini. Jadi posisi lengannya seperti ini jadinya ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ujung lengannya saya kasih lebar ya, sekitar 10 cm biar longgar. Biasanya baju jubah agak longgar memang. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti biasa, seperti ini. Nah, ini yang tadi kita sambungkan posisinya seperti ini, dia ada di bagian ketiak ya. Kita kelokkan saja jahitannya di bagian ketiak ya, jangan terlalu menekuk namun agak langsam. Kemudian lakukan hal yang sama ini untuk bagian lengan satunya lagi seperti ini.
Dan untuk selanjutnya kita obras saja bagian lengannya, dan alhamdulillah proses pengobrasannya sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Kemudian ini bagian bahan atau potongan bagian samping daripada bajunya ya. Nah, ini saya kasih tanda, ini adalah bagian dalam daripada bajunya. Sekarang kita sambung dengan bagian yang ini, yang tadi kita sambung dengan lengannya. Biasanya untuk baju koko atau baju jubah di sini menggunakan saku ya, atau kantong di bagian sini. Namun untuk saat sekarang saya tidak memakai kantong ya untuk bajunya. Ini pas posisinya bagian tengahnya kita posisikan seperti ini, dengan sambungan jahitan dari atas atau dari bagian lengannya kita sejajarkan. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian lengan satunya lagi. Sebenarnya ini bukan bagian lengan sih, tepatnya adalah bagian samping daripada bajunya. Setelah seperti ini, kemudian kita obras bagian sambungannya yang ini. Sama halnya dengan satunya lagi kita obras. Nah, di sini nih kalau mau pakai saku harusnya di sini posisinya ya. Saku atau kantong seperti itu kiranya. Alhamdulillah proses pengobrasannya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, adalah penggabungan bagian lengan dan badan bagian samping dengan badan utamanya. Ini adalah bagian lengannya ya, seperti ini. Kita ambil bagian titik atau daripada puncak lengannya seperti ini. Kemudian kita ambil bagian badan daripada bajunya. Kemudian kita tarik dari bagian bawah, ini kita ratakan daripada ujung bajunya sampai ke bagian puncak bahunya. Kemudian kita kasih tanda seperti ini. Ini adalah bagian puncak daripada bahunya. Saya perjelas dengan kapur untuk tandanya. Sementara ini bulu-bulu benangnya kita buang saja seperti itu kiranya. Kemudian untuk selanjutnya kita posisikan bagian lengan ada di bagian bawah seperti ini kiranya. Kemudian kita sejajarkan antara puncak lengan dengan puncak bahunya. Ini tandanya kita sejajarkan seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti biasa. Kita pastikan posisi puncak bahu dengan puncak lengannya sejajar. Kemudian kita jahit saja sampai ke bagian bawah seperti ini saja, gak sampai 1 cm ya.
seperti ini. Kemudian kita lanjutkan jahitannya. Kita mulai dari bagian bawah bajunya seperti ini. Kita jahit sampai bertemu dengan jahitan yang tadi ya, yang ada di bagian puncak bahu dengan puncak lengannya seperti ini. Kemudian nanti kita obras saja bagian sambungan daripada jahitannya. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama untuk bagian satunya lagi. Kita pastikan posisi puncak lengan dengan bagian puncak bahunya sejajar seperti ini. Baru kemudian kita jahit. Untuk selanjutnya kita obras bagian. Setelah selesai kita gabungkan, kemudian kita obras seperti ini setiap sambungannya. Untuk langkah selanjutnya kita jahit kelim bagian bawah bajunya mengikuti tanda yang sudah tadi kita buat ya. Untuk kelimannya sendiri di sini dibuat agak lebar ya, kisaran 3 cm. Mungkin untuk baju dewasa bisa 4 cm, lebih cantik sepertinya. Namun ini adalah baju untuk anak-anak, kita gunakan 3 cm saja untuk keliman bagian bawah bajunya seperti ini. Dan alhamdulillah proses jahit kelim bagian bawah bajunya sudah selesai seperti ini. Kemudian kita nanti rapikan dengan gosokan atau dengan setrikaan tentunya. Ini saja di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, komen, dan juga bagi ke teman-teman semuanya yang dikira atau dirasa membutuhkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Permios.